Shalom saudara dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saya ingin membagi semangat ya kepada saudara. Saya ingin menceritakan apa yang saya alami dalam perjalanan saya mengenal kasih Tuhan ya dan kuasanya. Jadi saudara, saya itu punya kepahitan ya dengan dalam hidup bersaudara ya saudara. Jadi kepahitan itu membuat saya nggak mengerti saudara tentang kemajuan hidup iman seseorang gitu ya. Baik orang yang kepadanya hati saya pahit dan pada diri saya sendiri gitu saudara. Jadi saudara, saya karena orang itu memahitkan hati saya gitu ya, dan mungkin dia tidak menyadarinya kalau dia melakukan itu kepada saya, dan itu berlangsung terus menerus gitu ya, bertahun-tahun lamanya. Dan saya ke gereja rajin, saya berdoa rajin, baca Alkitab rajin, kok tetap pahit ya. Saya jadi agak-agak gimana gitu ya saudara, saya malah jadi orang yang suka menghakimi gitu. Nah, satu saat gini, saya kan pernah membuat video kepada untuk saudara ya, tentang seseorang yang saya pikir saya agak-agak gimana gitu dengan orang ini gitu, tapi saya putuskan saya mau mengasihi dia gitu ya saudara. Karena saya terinspirasi dari sebuah lagu yang gini, lagunya He's my brother gitu ya. Saya nggak hafal lirik selanjutnya saudara, tapi tapi saya walaupun punya tekad kayak gitu saudara, saya jauh dari sempurna untuk mengasihi orang itu. Tetapi saya sudah punya dasar, yaitu saya memutuskan dia itu saudara saya tidak akan mengkhianati dia di hadapan Bapa gitu ya. Saya tidak mau nuding dia, tapi tetap nggak bisa ya saudara. Jadi ada firman Tuhan di Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Lalu langsung aja ya saudara, di Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara, mungkin saudara mendengar background suara musik ya di video ini, itu berasal dari tetangga ya saudara. Saya melihat keanehan kepada perilaku orang-orang di sekitar saya akhir-akhir ini ya, sudah sekitar 2-3 bulan ini ya. Mereka suka menyanyi-nyanyi, sudah malam nyanyi-nyanyi, bukannya istirahat. Ini kan di lingkungan pertanian ya saudara, bukannya capek gitu ya, tapi nyanyi-nyanyi loh saudara sampai malam. Saya melihat ada perubahan pada perilaku orang-orang di sini. Oke, kembali ke sini ya saudara, kepada firman Tuhan ini. Jadi orang itu ya saudara, yang saya merasa pahit kepadanya gitu ya saudara, dia sakit saudara. Lalu diberitakan bahwa dia itu harus dioperasi. Oh, ketika saya mendengar kata-kata itu bahwa dia harus dioperasi tanggal sekian, saya segera mengucapkan gitu di hadapan orang yang memberitahukan kepada saya. Jadi saya bilang gini, saya batalkan rencana operasi itu demi nama Raja Yesus. Jadi saya
mengikat ya saudara, mengikat di dunia ini supaya yang di sorga itu ikut terikat gitu ya. Jadi apa yang saya lepaskan di bumi ini ikut terlepas di sorga. Jadi saya ikat batal, nggak boleh terjadi gitu. Tapi saya pikir gini, dibatal-batalin terus nanti dia jadi menderita dong ya. Kalau sistem dalam tubuhnya itu melemah gitu karena ada kerusakan-kerusakan oleh karena ini, oleh karena itu gitu ya saudara. Ada sistem kimiawi, ada sistem segala sesuatu ya saudara, karena penyakit itu kan berasal dari jiwa kita ya, jiwa kita yang tidak dipenuhi, yang tidak mau terbuka kepada kasih Tuhan. Jadi saya pikir kemana-mana saya selalu berpikir gini, kita ini adalah orang yang diampuni. Jadi ya kalau pengampunan itu kita terima, ya bahagialah kita, nggak usah jadi beban gitu yang lain-lainnya gitu, nggak usah dipikirin yang lain-lainnya terlalu dalam gitu. Jadi saya mulai dengan kembali lagi tentang yang kepahitan itu ya saudara. Jadi saya berpikir gini, Tuhan, Bapa, saya mengampuni orang ini. Saya mengampuni dia di dalam nama Tuhan Yesus gitu ya. Saya memulai dengan begitu. Lalu saya berpikir-pikir gini ya, dengan kata-kata, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Lalu saya mengatakan gini ya saudara, saya katakan kepada sel-sel tubuhnya, tumbuh sel-sel yang sehat, penuh dengan sukacita, damai sejahtera, kasih, kira-kira begitu kata-kata saya. Saya mengatakan itu, terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kepada orang ini gitu ya. Saya sebut nama dia dalam doa saya itu. Saya terus saja mengucapkan itu, dan semakin rajin saya menyatakannya ya saudara, saya sendiri merasa sukacita loh. Saya sendiri merasa damai gitu, dan mengasihi dia, mengampuni dia ya saudara. Dan yang pahit-pahit itu hilang gitu saudara. Jadi kan dia ada di tempat lain, saya kan ada di desa ya saudara. Jadi kalau ngelihat foto-fotonya gitu ya, aduh wajahnya itu ngeri gitu, bukan ngeri kayak setan gitu saudara, lesu gitu karena digerogoti oleh sakit penyakit. Jadi dia seperti sudah apatis ya saudara, seperti kayak udah nggak ada harapan lagi, ya udahlah ketemu Tuhan Yesus aja, kayak gitu ya wajahnya. Dari raut wajahnya itu yang sudah seperti nggak punya harapan lagi. Tapi kemudian saudara, saya terus saja bilang kepada Bapa, saya memberkati dia Tuhan dengan sel-sel yang sehat. Saya minta ampun untuk jus yang diminumnya berkali-kali ya saudara. Saya minta ampun dalam nama Tuhan Yesus, karena tidak ada yang mustahil kan bagi Tuhan. Dan saya minta ampun bagi dia untuk keputusan yang dia ambil untuk jus yang diminumnya ya. Saya minta ampun. Dan juga saya merasakan perubahan ya saudara. Tidak ada lagi kabar yang menyesakkan tentang dia ya saudara. Lalu kemudian ada lagi ya saudara, jadi ada satu orang yang sakit, ada lagi yang sakit gitu ya. Dan orang ini juga sama ya, kurang lebih dia menganiaya saya ya, tapi jauh lebih muda ini anak. Jadi saya pikir gini, karena dia, kalau ini orang lain ya saudara, jadi saya tidak terlalu punya rasa belas kasihan ya, terus terang aja gitu. Saya belas kasihannya kepada yang ini gitu, yang keluarga saya. Kok egois banget gitu saya pikir. Tapi kemudian saya pikir saya nggak boleh
pergi ke rumah bapak dengan tidak selesai dengan anak ini ya. Anak ini lumayan lumayan gimana gitu ya saudara, mau ngelempar-lempar gitu ya, yang jelek-jelek gitu dilempar ke halaman rumah kami. Jadi kemudian kan karena kelakuannya yang nakal itu, dia membuka pintu bagi iblis untuk menganiaya dia. Dia pikir dia menganiaya kami, bikin sakit hati, padahal sebetulnya dia yang mau dianiaya iblis gitu ya saudara. Jadi kenalah dia dengan sakit yang berat ya saudara. Lalu saya berdoa, saya seperti Abraham gitu ya, berdoa untuk Sodom dan Gomora. Jadi saya juga tawar-menawar dengan Bapa di sorga, belajar dari peristiwa yang saya mendoakan kerabat ini ya saudara, yang saya bilang sel-selnya sehat gitu ya. Saya belajar dari situ saudara, dan saya melihat ada kemajuan, tapi bukan dari sakit penyakitnya dia sembuh ya saudara, tetapi saya melihat perubahan dalam jiwanya. Saya melihat ada yang tadinya galak banget gitu ya, keluarganya itu sekarang udah mulai turun gitu ya saudara. Juga yang kerabat ini yang saya terus saya ucapkan gitu, damai, kasih itu tumbuh pada sel-sel sehatnya itu ya saudara. Itu juga sayanya yang damai sejahtera gitu ya saudara. Saya damai sejahtera, dan saya tidak ada kabar lagi yang menyesalkan lagi tentang dia gitu. Jadi tidak ada anggota keluarga yang lain yang menjadi khawatir gitu dengan kondisi kesehatan. Sekarang sudah pulih ya saudara, tetapi kan kita bukan melihat penyakitnya yang pulih ya saudara, tetapi kita melihat bagaimana jiwa kita dimerdekakan oleh Tuhan. Kata Tuhan kan, kalau Dia memerdekakan kita, maka kita akan benar-benar merdeka. Jadi Dia merdeka dari kesesakan, kepahitan, sakit hati, marah, benci, sebel, apalagi muak. Ya saya juga masih belajar sih saudara dalam hal ini. Tetapi saya mau bagi kepada saudara tentang orang itu ya saudara. Sebenarnya indah ngikut Tuhan Yesus itu. Sekalipun saya ketemu dalam berbagai pelayanan ya, ketemu dengan orang-orang yang kami layani, masih tetap mempercayakan gitu ya, dengan apa yang dia percayai ini udah benar jalannya gitu. Tetapi ya gimana, saya mau bagikannya ini susah gitu ya. Cuma saya bagikan kepada saudara karena saudara kan pernah menyimak video-video yang saya buat ya. Jadi saudara juga tahu gitu perjalanan keimanan saya, dan disinilah saya bisa membagi. Semoga saudara bangkit juga imannya oleh perkara ini dan mau turut melakukannya bagi orang-orang di sekeliling, supaya kita hidup dalam damai dengan semua orang, mengampuni, karena kita adalah imamat yang rajani. Jadi kita adalah imam-imam ya, kita yang berdoa bagi orang-orang di sekitar kita ya saudara, menjadi juru damai dengan orang-orang sekitar kita. Ya begitulah saudara, memang kalau melihat alam ya serem ya saudara. Kalau melihat orang-orang kayak gini ya, lingkungan saya ini nyanyi-nyanyi udah tengah malam gitu, pakai suara musik yang besar, pokoknya suaranya kadang teriak-teriak gitu ya. Tapi kepada orang-orang tertentu dikabarkan juga gitu, kabar keselamatan ini
yang sangat dalam gitu. Dan sayanya yang untung gitu ya saudara. Karena apa? Karena saya jadi menikmati gizi dari sorga itu yang namanya vitamin-vitamin dari sorga yang menyegarkan jiwa saya. Orang-orang yang dikaruniai Tuhan ya, karena Tuhan yang memilih, bukan kita yang memilih, itu juga turut menikmatinya saudara. Cuma memang ada juga orang-orang di sekitar saya yang ya cara Tuhan lah ya, yang kayak gini gitu ya, malah kayak orang apa tuh namanya, nggak pernah puas gitu dengan hiburan sehingga harus menyanyi-nyanyi sampai tengah malam. Tapi ya gitulah tuh saudara, jangan terlalu dipikirin ya, nanti era digital kayak gimana, nanti apa tuh namanya, bencana alam gimana, gempa gimana. Saudara milik kepunyaan Tuhan Yesus. Sekarang kita mengerjakan bagian kita saja saudara, supaya saudara dan saya sama-sama disegarkan jiwanya, dikuatkan kaki kita dalam kita melangkah mengikuti Tuhan, dan kita semakin dalam mengasihi Dia dan menikmati kasih-Nya di bumi ini seperti di sorga. Demikian saudara, sampai kita berjumpa di awan-awan. Maranatha, Shalom.